Erick Thohir temui Sekjen KNVB, peluang skuad Garuda versus Belanda terbuka. Tantangan Joy Pelupesi dan Ragnar Oratmangun jelang bela timnas di FIFA Matchday. Kasus paspor punggawa Garuda buat Liga Belanda berantakan. Raja Asis Championship jadi opsi John Hartman di Piala AFF 2026. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kasus paspor punggawa Garuda buat Liga Belanda berantakan. Dunia sepak bola Belanda mendadak guncang hebat dan berada di ambang kekacauan total. Bukan karena skandal pengaturan skor atau krisis finansial, melainkan akibat polemik paspor salah satu punggawa Garuda yang membuat regulasi Eredivisie tampak berantakan. Seperti mana diketahui, polemik paspor dan izin kerja pemain di Belanda yang menyeret nama bek timnas Indonesia Dean James masih menyisakan cerita. Masalah mencuat saat NEC Breda menggugat Go Ahead Eagles terkait status Dean James yang diduga bermain tanpa izin kerja sah pada Maret 2026. James, yang kini berpaspor Indonesia, otomatis kehilangan kewarganegaraan Belanda. Isu ini pertama kali meledak melalui podcast The Dare The Health yang memperingatkan bahwa klub-klub seringkali alpa terhadap konsekuensi hukum saat pemainnya berpindah federasi. Kini, kasus tersebut sudah masuk ke meja hijau di Pengadilan Utrecht. Jika NEC Breda menang, setidaknya 133 pertandingan Eredivisie terancam harus diulang karena melibatkan sekitar 25 pemain diaspora lainnya. Klub raksasa seperti Ajax dan Feyenoord dilaporkan siap mengajukan tuntutan serupa jika celah hukum ini terbuka. Direktur KNVB Marianne van Lauwen menyadari betul potensi kelumpuhan liga ini. Terkait kemungkinan terburuk jika pengadilan memenangkan gugatan tersebut, ia menegaskan, dalam hal itu mungkin tidak mungkin untuk menyelesaikan musim kompetisi. Ujarnya, keputusan final yang dijadwalkan keluar pada hari ini akan menjadi penentu apakah Liga Belanda akan tetap berjalan atau justru runtuh total. Raja Asis Championship jadi opsi John Hartman di Piala AFF 2026. Di tengah persiapan menuju Piala AFF 2026, pelatih John Hartman mendadak punya kartu as yang siap diledakkan untuk mengisi kekosongan lini serang Garuda. Saat pilar-pilar utama di Eropa kemungkinan besar absen karena kendala jadwal non-FIFA, muncul sosok veteran yang justru tampil menggila dan dijuluki sebagai Raja Asis di kompetisi Championship. Menariknya, sang pemain sudah dipastikan bisa membela timnas tanpa perlu proses birokrasi yang rumit, menjadikannya opsi yang paling masuk akal untuk menjaga martabat Indonesia di panggung Asia Tenggara. Seperti diketahui, menjelang akhir 2026, timnas Indonesia dihadapkan pada jadwal padat, termasuk Piala AFF yang selalu menjadi panggung penuh gengsi di Asia Tenggara. Namun, karena turnamen ini di luar kalender FIFA, John Hartman terancam kehilangan pilar diaspora di Eropa. Kondisi ini memaksa tim pelatih berpaling pada amunisi lokal yang konsisten dan nama Andik Firmansyah muncul sebagai kandidat terkuat. Di usia 34 tahun, Andik justru tampil impresif bersama Garuda Yaksa FC dengan catatan 13 assist dan 2 gol dari 23 laga yang mengukuhkannya sebagai Raja Asis di Liga. Visi bermainnya terbukti saat membawa timnya promosi ke kasta tertinggi setelah menumbangkan Persikat Depok dengan skor 3-1. Andik menjadi motor serangan lewat umpan matang untuk gol pembuka yang dicetak Jaki. Pengalaman internasionalnya sejak 2012 dengan koleksi 30 caps menjadi modal krusial bagi Hartman untuk meramu skuad yang didominasi pemain muda. Dengan performa yang tetap kompetitif hingga awal Mei 2026 ini, kembalinya sang legenda ke skuad Garuda bukan lagi sekedar nostalgia, melainkan kebutuhan taktik yang mendesak. Kehadiran sosok berpengalaman seperti Andik diharapkan mampu menjaga stabilitas tim di tengah absennya para pemain dari liga-liga Eropa. Publik kini menanti apakah sang Raja Asis akan benar-benar kembali mengenakan jersey merah putih untuk menuntaskan dahaga gelar di level regional. Tantangan Joy Pelupesi dan Ragnar Oratmangun jelang bela timnas di FIFA Matchday. Sebelum kembali mengenakan jersey merah putih dalam ajang FIFA Matchday Juni 2026, dua pilar andalan kita Joy Pelupesi dan Ragnar Oratmangun harus saling bunuh di level klub. Tak ada ruang untuk persahabatan saat integritas dan nasib karir mereka di Liga Belgia menjadi taruhannya.
Seperti mana diketahui, persiapan timnas Indonesia menuju Piala Asia 2027 akan berlanjut di bawah arahan John Hartman pada Juni mendatang. Setelah hasil uji coba melawan Bulgaria dan kemenangan telak atas St. Kitts and Nevis, fokus kini beralih pada lawan tangguh berikutnya, yakni Oman. Namun, perhatian publik justru tertuju pada bentrokan internal antara Pelopelsi yang membela Lomel di kasta kedua dan Ragnar yang memperkuat Dender di kasta tertinggi. Keduanya dijadwalkan bertemu dalam partai playoff promosi degradasi yang sangat menentukan. Joy Pelopelsi baru saja menunjukkan kelasnya dengan membawa Lomel menang 3-1 atas Beerschot yang membuka jalan menuju partai final playoff. Bermain penuh selama 90 menit, Pelopelsi mencatatkan akurasi operan hingga 82% dan tampil solid dengan 4 kontribusi pertahanan yang krusial. Meskipun rating statistiknya berada di angka 6,9, kontribusinya dalam memenangkan duel udara dan darat membuktikan bahwa ia siap tempur. Kini, Dender yang merupakan juru kunci kasta tertinggi sudah menunggu mereka di partai penentuan. Pertarungan ini bukan sekedar urusan klub, melainkan pembuktian kualitas bagi kedua pemain timnas Indonesia tersebut. Siapapun yang menang akan mencicipi atmosfer kompetisi tertinggi Belgia musim depan, sementara yang kalah harus rela berjuang di kasta kedua. Kondisi ini tentu menentukan stamina ekstra bagi keduanya sebelum terbang ke Indonesia. Tekanan tinggi di level klub ini diharapkan justru memperkuat mentalitas mereka saat nantinya harus bahu-membahu menjaga kedalaman lini tengah dan depan skuad Garuda di hadapan publik sendiri. Erick Thohir temui Sekjen KNVB, peluang skuad Garuda versus Belanda terbuka. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali melancarkan diplomasi tingkat tinggi yang membuat publik sepak bola tanah air geger. Pertemuan mendadak dengan Sekretaris Jenderal KNVB di awal Mei ini bukan sekedar kunjungan biasa, melainkan langkah strategis untuk membuka gerbang kolaborasi raksasa. Seperti mana diketahui, sebagai negara dengan sistem pembinaan terbaik, Belanda telah melahirkan legenda seperti Johan Cruyff hingga generasi modern yang membuktikan keunggulan akademi mereka. Atas dasar itulah Erick Thohir bergerak cepat menemui Sekjen KNVB, Giggs de Jong, untuk mengadopsi strategi pengembangan pemain muda ke tanah air. Erick meyakini bahwa penguatan program grassroots adalah kunci utama jika ingin melihat pemain Indonesia bersaing di kancah internasional di masa depan. Tak hanya urusan profesional, diplomasi ini juga menyentuh aspek sepak bola amatir agar olahraga ini bisa dinikmati semua kalangan. Peningkatan partisipasi masyarakat dianggap krusial untuk menemukan bakat terpendam dari berbagai penjuru Nusantara. Mengenai visi besar kolaborasi itu, Erick Thohir menyampaikan, "Kami berdiskusi tentang bagaimana mengembangkan grassroots yang bisa menghasilkan pemain-pemain berkualitas di masa depan," ujarnya. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa kerjasama kedua federasi akan semakin intensif, termasuk rencana menggelar partai uji coba bergengsi antara timnas Indonesia melawan Belanda. Menghadapi tim kelas dunia bukan lagi sekedar mimpi, melainkan bagian dari rencana besar PSSI untuk menguji nyali dan kualitas skuad Garuda di level tertinggi.